Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan PMO level sekolah, di mana di tahun ketiga program sekolah penggerak pelaksanaan PMO ini langsung diserahkan kepada sekolah, yang mana sebagai fasilitatornya adalah kepala sekolah sendiri. Berbeda dengan di PMO tahun pertama dan tahun kedua, yang mana pada tahun pertama dan kedua itu yang memfasilitasi adalah fasilitator sekolah penggerak. Nah, pada kesempatan ini Bapak sebagai kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir. Mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan dan kita laksanakan pada hari ini akan berdampak positif untuk kemajuan sekolah kita. Kemudian tidak lupa mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Kemudian salawat dan salam, semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan hebat yang Bapak banggakan, yang Bapak hormati, di dalam pelaksanaan PMO level sekolah, ya, idealnya adalah dihadiri oleh pengawas sekolah. Akan tetapi, mohon maaf, tadi Pak Sumarna sebagai pembina di sekolah kita sedang berhalangan karena kurang sehat. Ya. Beliau berpesan dan memberikan amanat, mudah-mudahan PMO level sekolah berjalan dengan lancar. Okay. Akan Bapak sapa dulu satu-satu nih, ya. Kita santai saja, ya. Tidak terlalu tegang pandang, ya. Berbeda dengan kemarin, ya. Kemarin kita seperti apalah, hari ini kita bebas. Oke. Akan Bapak absen dulu, ya. Guru kelas 1 Bu Amili Komarasari hadir. Alhamdulillah hadir, ya. Masih ceria walaupun sudah jam ngantuk-ngantuknya nih, ya. Terima kasih Bu Amili yang telah hadir. Kemudian guru kelas 2 Bu Kokong yang masih energik, ya. Kemudian guru kelas 3 alhamdulillah Bu Erdi. Jangan lupa Bu Erdi, ya. Nanti insya Allah kita habis acara ini akan ada makan bersama, ya. Oke. Kemudian guru kelas 4 ada Pak, alhamdulillah hadir. Alhamdulillah hadir Pak Indra, ya. Diam-diam menghanyutkan Pak Indra ini orangnya, ya. Alhamdulillah Pak Indra selalu oke, selalu ada ketika setiap acara yang dilaksanakan oleh program sekolah penggerak. Kemudian guru kelas 5 Hadir Pak. alhamdulillah Pak Udi. Bagaimana Pak Udi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Syukur, ya. Yang penting sehat, ya. Kalau masalah ada berapa uang di kantong itu nomor sekian, ya. Yang penting sehat dulu. Ya, alhamdulillah Pak Udi bisa standby. Kemudian guru kelas 6 Siap, semangat. alhamdulillah pandang sekarang statusnya berubah, ya. Kemarin tahun pelajaran kemarin mengajar di kelas 4, betul Pak? Oke, sekarang mengajar di kelas 6 bertukar dengan Pak Indra, alhamdulillah, ya. Kemudian dari guru bidang studi dari guru PAI benar? Alhamdulillah, ya. Lemas semangat, alhamdulillah. Leles lihat, dah kepada saudara mah leles lihat. Oke. Terima kasih Bu Nur. Kemudian dari guru PJOK ada? Hadir Pak. Pak Adin, ya. Kumisnya makin kesini makin tebal, ya. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan yang alhamdulillah sudah hadir sempurna, ya. Semua kelas sudah hadir.
hadir ditambah dengan guru bidang studi. Ibu dan Bapak yang Bapak banggakan dan Bapak hormati, ya, sebelumnya ya, Bapak akan meminta mungkin beberapa orang guru, ya, kita akan mereview atau merefleksi kegiatan-kegiatan apa sih yang minggu kemarin Ibu dan Bapak lakukan, ya. Gitu. Barangkali ada yang mau bercerita, silahkan diberikan waktu yang seluas-luasnya. Silakan. Ada yang mau bercerita kegiatan yang minggu kemarin kaitannya dengan sekolah penggerak, ya. Pandan mana, Pak? Oke, terima kasih. Silakan Pandan. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saja saya ingin bercerita terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan pada minggu kemarin, tepatnya 2 minggu kemarin di komunitas KKG Gugus 6. Jadi kita melaksanakan kegiatan KKG dan waktu itu dari KKG juga istilahnya berkolaborasi dengan kita, meminta menjadi pemateri Narasumber, ya, Pak, ya. narasumber terkait mungkin implementasi kurikulum MTK yang sudah dilaksanakan di SDN Cibinong Sumber gitu, Pak. Nah, pada saat itu mungkin kami berdua dengan Pak Ubi menyampaikan praktik baik yang sudah kami laksanakan di sekolah, khususnya di kelas masing-masing, dan banyak sekali pelajaran yang bisa kami ambil dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, kami mungkin berlatih dalam hal menyampaikan materi di depan forum guru. Kemudian ada 5 sekolah yang menjadi peserta pembahasan kurikulum implementasi kurikulum MTK saat itu. Jadi kami berusaha berlatih bagaimana menjadi pembicara yang baik. Pertama mungkin kami mempersiapkan fisik, kemudian mental juga, karena yang namanya kita berbicara di depan forum, apalagi forum guru, dituntut untuk memiliki keterampilan dalam hal berbicara. Walaupun pada pelaksanaannya mungkin banyak sekali kekurangan yang bisa ataupun yang kami rasakan saat menjadi pemateri tersebut. Yang kedua, kami juga berlatih menyuguhkan materi yang sudah kami kuasai, yang sudah kami pahami, dengan mempersiapkan bahan-bahan media untuk menyampaikan materi tersebut. Pada saat itu kami menggunakan berbagai platform, diantaranya ada PowerPoint, kemudian Canva juga, kemudian aplikasi-aplikasi lainnya semacam Zoho, kemudian Google, dan sebagainya. Memang pada saat pelaksanaannya ada saja guru yang
stabil ya. Tidak, ya betul Pak. Jadi kita kadang mengundang para peserta itu pada saat itu jam 7:30 begitu Pak di undangan. Pada kenyataannya kita baru mulai kegiatan pelatihan itu jam 8 lebih. Itu pun mungkin masih diambil oleh sambutan-sambutan yang cukup Banyak ya. seperti itu, Pak. Dari pengawas, kemudian dari ketua gugus, bahkan dari kepala sekolah yang menjadi perwakilan ikut menyambut seperti itu. Jadi mungkin memangkas waktu penyampaian materi seperti itu. Yang kedua dari peserta juga ya kita biasanya atau umumnya kalau sudah lewat jam 12 itu agak gimana ya, jadi kurang, mungkin tidak sesemangat seperti pagi harinya. Iya betul. Jadi ketika pembebasan itu kita sampai jam 2 begitu. Ya Pak. Jadi mungkin kami sebagai mungkin ya fasilitator juga pemateri, jadi melihat peserta yang mungkin cukup lelah dengan kegiatan tersebut, atau mungkin karena waktu yang sudah cukup siang seperti itu, jadi harus istilahnya diselingi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kekurangan yang pertama. Yang kedua mungkin dari dalam hal persiapan bahan materi yang ingin disampaikan juga, mungkin karena banyak kesibukan juga, terkadang kita sudah oke, sudah buat beberapa slide untuk nanti disampaikan. Karena waktu yang mepet, kita tidak baca ulang lagi, sehingga pada saat penyampaian kadang 1-2 ada jeda karena perlu mengingat ulang lagi apa yang mau disampaikan, kadang seperti itu. Jadi menghambat penyampaian materi juga. Selain di pembebasan, saya juga di sekolah lain ada permintaan juga Pak, dari SD Citra Kohani pada itu meminta menjadi narasumber ya Pak, berbagi Pak pada forum rapat guru yang menyampaikan beberapa materi terkait implementasi kurikulum merdeka. Karena di SD Citra Kohani saat ini, tahun ini sudah mulai mendaftar sebagai pelaksana kurikulum merdeka, yaitu Merdeka Belajar. Jadi mereka juga masih belum paham betul bagaimana yang harus dilakukan dulu, apakah memang ada perubahan secara luas dalam hal alat ajar seperti itu, dan bagaimana proses pembelajaran. Dan saat ini saya menyampaikan hanya sedikit saja terkait persiapan penyusunan perangkat ajar, di mana kita di kurikulum merdeka perlu yang namanya identifikasi dulu kesiapan belajar murid dalam hal mungkin gaya belajarnya, kemudian minat dan bakatnya, kemudian tingkat ekonomi juga kita sampaikan akan mempengaruhi nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang disampaikan itu akan lebih bermakna, karena
disesuaikan dengan kemampuan siswa juga seperti itu Pak. Kurang lebihnya Pak seperti itu. Mohon maaf apabila dan kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pandang sangat luar biasa. Jadi Bapak bisa menangkap apa yang Pandang bicarakan barusan ya. Ternyata diam-diam menghanyutkan itu Pak Pandang. Ternyata banyak kegiatan yang sebetulnya tanpa kita ketahui. Contoh di sini menjadi narasumber di sekolah Citra Qurani, di mana Citra Qurani itu adalah sekolah salah satu sekolah swasta yang ada di gugus lain, ya, di luar gugus kita. Alhamdulillah. Nah, ini perlu ditingkatkan dan memang itulah ya seharusnya yang dilakukan oleh komite pembelajaran di sekolah penggerak SD Cibunyan 02 untuk bisa berbagi. Karena apa? Karena status kita di PSP adalah mandiri berbagi. Jadi siapapun dari rekan-rekan nanti ketika ada yang meminta untuk menjadi narasumber, itu siap tidak siap harus siap. Dan ini sudah diawali oleh Pandang. Pandang sebelum menjadi narasumber di gugus lain, alhamdulillah kemarin di pengimbasan ya, di pengimbasan terhadap 5 sekolah imbas, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kemudian di kegiatan KKG ya, kemarin alhamdulillah karena Bapak sendiri sebagai kepala sekolah ikut menyaksikan bagaimana penampilan Pandang ketika memberikan materi di gugus 6 ya, yaitu di gugus kita. Cuman yang jadi pertanyaan Bapak nih, topiknya apa kemarin tuh di gugus itu? KKG di gugus topiknya bagaimana tips dan trik penyusunan modul belajar dengan menggunakan Aplikasi program AI. AI ya, oke. Tapi itu tanggapan dari penghadir bagaimana itu dengan menggunakan perangkat seperti itu? Apakah mereka puas atau bagaimana reaksi mereka? Kalau dilihat dari reaksi mungkin karena banyak faktor juga Pak. Ya, ya cukup mungkin ada referensi lah ya. dalam pembuatan modul belajar itu dengan tidak hanya kita tidak hanya istilahnya mengharang bebas seperti itu Pak, tapi Ya. kita menggunakan program komputer juga dan bisa memudahkan dalam rangkai narasi langkah-langkah pembelajaran misalnya, atau mungkin penyusunan soal dengan menggunakan kecerdasan buatan yang sudah sekarang berkembang di dunia digital. Ya, terima kasih jawaban yang sangat lengkap dan akurat ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi rekan-rekan yang lain untuk bisa mengikuti jenjang Pandang ya. Nah, mungkin nanti di lain waktu ya, di menit-menit lain mungkin nanti Bapak juga akan meminta konfirmasi ke guru-guru yang lain. Tapi berhubung sekarang waktu ini sudah berjalan terus ya, sementara kita masih ada agenda-agenda yang lain. Oke, terima kasih Pandang. Oke, rekan-rekan yang Bapak hormati dan Bapak banggakan ya, seperti yang sudah kita musyawarahkan beberapa hari yang lalu dengan pengawas kita yaitu Bapak Sumarna terkait dengan materi yang akan atau topik ya atau subtopik yang akan diangkat di dalam PMO level sekolah yang pertama ya. Kemarin kita sepakat bahwa kita akan mengangkat subtopik ya, yaitu strategi pengelolaan SDM ya, sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan mutu numerasi di rapat pendidikan. Kita kemarin sudah sepakat, setuju ya? Oke. Sekarang Bapak mau bertanya dulu nih ya. Kenapa kita memilih subtopik ini? Kenapa kita memilih subtopik tentang meningkatkan mutu numerasi di rapat pendidikan? Kan kita harus ada alasan ya. Pak Udi barangkali silakan. Baik,
kepada rapor pendidikan, Pak. Oke. Kenapa arahnya ke situ? Seperti yang telah kita ketahui, pada rapor pendidikan di SDN Cimunian 02 itu, nilai yang sedikit kurang itu yaitu tentang hal numerasi, Pak. Numerasi, betul. Ya, jadi dari numerasi tersebut itu ada kaitannya dengan sumber daya manusianya pasti, Pak. Iya, siap. Jadi ketika nilai-nilai siswa itu sedikit kurang baik, ya otomatis kita harus cari akar permasalahannya. Jadi yang paling intinya pasti siswa itu kan bagaimana gurunya, Pak. Ketika gurunya kreatif, ketika gurunya itu menguasai materi pembelajaran, ya pasti si peserta didiknya juga insya Allah mungkin akan mendapatkan nilai yang baik pula. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Odi yang telah memberikan masukannya. Jadi artinya begini ya, kita berefleksi ya. Permasalahan apa yang krusial yang harus kita tingkatkan di sekolah kita? Ya. Apa yang harus kita angkat permasalahan yang paling mendesak ya? Ternyata kita memilih kemarin adalah tentang pengelolaan SDM dalam rangka meningkatkan nilai atau mutu numerasi. Kenapa? Karena memang numerasi kita di rapat pendidikan tahun 2023 ternyata masih berwarna kuning. Ya. Kalau merah tidak, ya, jadi pertengahan. Ya. Dibandingkan dengan topik-topik yang lain, ya, literasi, alhamdulillah kita sudah hijau. Ya. Kemudian keamanan sekolah sudah hijau, tapi yang masih kuning adalah tentang numerasi. Maka kita angkat di level ini di PMO level sekolah ini, ya, gitu. Supaya apa? Supaya nanti ada peningkatan, ada perubahan ketika nanti dikeluarkan lagi rapot mutu pendidikan 2024. Kita kan arahnya ke sana. Nah, sekarang gini. Karena kita sudah sepakat mengambil subtopik tentang pengelolaan SDM dalam rangka meningkatkan mutu numerasi rapot pendidikan di sekolah kita. Nah, sekarang kita musyawarahkan bersama. Kenapa? Kan gitu ya. Mengapa atau kenapa mutu numerasi di rapot pendidikan kita belum hijau? Nanti mungkin Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan, ya. Kira-kira permasalahannya apa? Jadi sebelum kita mencari solusi, kita harus tahu dulu akar permasalahannya kenapa numerasi kita masih kuning. Apakah memang ya, ada kaitannya mungkin dengan visi misi, kemudian dan lain sebagainya misalnya? Pasti ada kaitannya. Nah, barangkali ini. Ibu dan Bapak barangkali ada yang mau berbagi saran begitu ya, atau bercerita atau sumbang saran, atau mungkin juga ya, jadi yang mempengaruhi mutu dari numerasi itu bisa dari visi misi, kemudian bisa juga dari peserta didik itu sendiri, ya. Seperti itu. Coba barangkali. Kira-kira kalau yang dari visi misi dulu, kira-kira ada relevansinya tidak atau ada kaitannya tidak terhadap mutu numerasi? Kira-kira jawabannya ada atau tidak gitu saja dulu. Barangkali Bu Amini. Ada, Pak? Ada ya? Oke, jelas. Alhamdulillah. Jelas ya. Visi misi ya, itu ada kaitannya dengan hasil yang didapat di rapat pendidikan. Ketika rapat pendidikan, ya, silakan mana? Terkait mungkin topik yang kita pilih, ya, gitu Pak. Saya punya alasan yang pribadi sih, Pak. Ya.
bisa belajar, artinya mungkin kesulitan dalam hal belajar matematika seperti itu. Ada yang spesifik nih belum bisa belajar matematika dalam hal kalau soal-soal yang berhubungan dengan geometri seperti itu. Bangun ruang ya. Bangun ruang. Dan saat itu di samping kita bertanya tentang permasalahan yang dihadapi di dalam kegiatan belajar khususnya, kita juga bertanya kira-kira solusi apa yang bisa kalian tulis atau yang kalian bisa sampaikan dalam hal bagaimana solusi yang bisa istilahnya alternatif yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada yang berpendapat kalau banyak berdoa seperti itu ya, berdoa. Kemudian ada yang minta tolong ajarkan kepada orang tua. Kemudian lebih rajin lagi dalam hal belajar matematika seperti itu Pak. Dan tentunya ada juga yang meminta bantuan kepada guru seperti itu Pak. Itu mungkin menjadi latar belakang pemilihan topik seperti itu. Jadi anak-anak masih kesulitan dalam pembelajaran matematika. Oke. Terima kasih Pandang. Itu kembali ke refleksi yang tadi Pandang ya. Oke. Kemudian tadi Bapak katakan kenapa kita memilih topik tadi ya. Karena memang rapor kita di numerasi merah kuning ya. Kemudian akar masalahnya apa? Tadi barusan Pandang diantaranya adalah anak belum memahami tentang bangun ruang dan sebagainya. Nah, sekarang barangkali ada dari guru yang lain, misalnya begini, apa sih yang menghambat siswa itu dalam belajar? Misalnya gitu, faktor apa sih? Sehingga ini kan ada kaitannya. Ketika anak terhambat belajarnya, maka ujung-ujungnya adalah ke rapat pendidikan. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Ada pendapat lain? Ada beberapa faktor ya yang menghambat peserta didik itu belajar di sekolah. Ada dari faktor internal. Itu faktor internal itu mungkin dari kemampuan akademiknya Sendiri ya, dari anak sendiri ya. Ya, dari peserta didik sendiri, ada dari kemampuan akademiknya, ada dari motivasi belajar, juga ada dari kelainan fisik dan mental. Itu kalau dari faktor internalnya ya. Kalau dari fisik, kalau dari faktor eksternalnya itu mungkin dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Terus yang menghambat peserta didik belajar di sekolah itu yang sering dialami sama peserta didik itu kemungkinan dari kesulitan peserta didik memahami materi pelajaran, juga kesulitan mengerjakan tugas-tugas sekolah, terus kesulitan berkonsentrasi, kesulitan bermotivasi, dan juga kesulitan bersosialisasi. Ya. Ya, terima kasih, sangat super jawabannya. Jadi akar permasalahannya diantaranya datang dari siswa, dari internal dan eksternal ya. Internal siswa tadi dari kompetensinya, kemudian dari fisiknya, dari gaya belajar dan sebagainya. Kemudian faktor eksternal itu dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat, juga teman sebaya dan sebagainya. Oke, barangkali kira-kira ada lagi ya yang menjadi hambatan kenapa ya kita itu numerasinya belum hijau atau belum maksimal gitu. Barangkali ada maksud, kalau tidak ada berarti kita lanjut dulu ke yang lain. Tidak ada ya? Oke. Begini, tadi di pertanyaan Bapak tadi apakah memang ada kaitannya dengan visi ya. Jadi kelemahan di numerasi apakah memang ada kaitannya dengan visi? Tadi Bu Amini menjawab ada. Betul. Kenapa? Karena di visi itu, maaf, barangkali ya, ada
ada di antara rekan-rekan ya, dan ini harus sebetulnya ya, harus hafal, harus bisa. Kalau visi sekolah kita apa? Ya boleh, silakan Bu Mini. Bu Amini silakan. Visi SDN Cibunian 2 adalah terwujudnya siswa yang berprestasi, berbudaya, ramah lingkungan, berdasarkan impak dan iptek. Impak dan iptek. Nah, ada kaitannya. Iptek ilmu pengetahuan, ya. Numerasi itu masuknya ke ilmu pengetahuan. Nah, kan ada kaitannya, ya. Jadi ada benang merahnya antara visi sekolah dengan numerasi. Maka ketika ada kaitannya berarti harus kita perbaiki untuk mencapai visi, ya. Tidak mungkin visi itu berhasil, tidak mungkin visi itu diubah untuk tahun berikutnya kalau belum tuntas, belum berhasil. Nah, kita belum bisa mengganti visi sekolah karena numerasi masih belum hijau. Nah, maka nanti kita cari solusinya bagaimana, ya. Oke. Terima kasih atas masukan rekan-rekan, ya. Kemudian ini Bapak juga ada sedikit masukan. Semua yang Ibu dan Bapak berikan jawaban adalah benar, ya. Memang itu real yang terjadi di sekolah kita. Hanya mungkin Bapak agak penekanan sedikit, ya. Ada kalanya atau ada kemungkinan kenapa numerasi kita itu, ya. Tadi itu kita lebih berfokus kepada siswa, betul nggak? Sekarang kita menyalahkan siswa, ya. Kita juga jangan egois. Nah, siapa tahu faktornya juga ada di kita sebagai SDM, sumber daya manusianya, sebagai tenaga pengajarnya. Dan Bapak lihat, Bapak perhatikan, jadi tidak terlepas dari kekurangan kita juga. Tadi kalau masalah materi jelas, ya, anak itu mungkin ada sulit untuk mempelajari bangun, untuk mempelajari bilangan, ya, ada bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan rasional, dan itu semuanya adalah numerasi. Jadi satu adalah tentang kompetensi pada bilangan yang harus dikuasai oleh guru, ya. Ketika guru sudah memahami, sudah berkompeten, ya, kompetensi terhadap bilangan itu adalah sudah mahir, maka secara tidak langsung guru tersebut bisa mentransfer ilmu ke siswa, ya. Ini ada kemungkinan mungkin, ya, kita masih belum 100% paham, bisa jadi. Kita fair, ya. Kalau untuk perbaikan ke depan kita tidak usah mengada-ada. Artinya begini, sudah jelas misalnya Ibu dan Bapak, ya, belum paham 100% tentang bilangan cacat. Nah, seharusnya kita harus, ya, minimal ada pertemuan, ada sharing dengan teman sebaya, sesama guru, ya, atau dengan kepala sekolah, atau lintas sekolah, ya, dengan teman yang ada di sekolah lain dan sebagainya. Nah itu, ya. Jadi bisa jadi dari kompetensi bilangan yang dikuasai oleh guru masih belum maksimal. Itu yang pertama. Kemudian geometri juga tadi, ya. Geometri itu bisa jadi. Tadi kan balok itu adalah geometri, bangun ruang. Ada bangun ruang, ada bangun datar. Nah, ini juga faktor. Mungkin guru belum mengajarkan bagaimana mengajarkan geometri itu semenarik mungkin, ya, semudah mungkin dipahami oleh siswa. Terkadang begini, Bapak sering menjumpai karena Bapak sudah di beberapa sekolah mengajar, ya, sebelum jadi kepala sekolah. Ada guru yang mumpuni di dalam matematika, tetapi dia tidak bisa mengajarkan kepada siswa dengan efektif. Ada seperti itu. Tapi ada juga guru yang tidak 100% mumpuni, tetapi dia punya trik-trik tertentu untuk menyampaikan atau mentransfer ilmu matematika itu
numerasi itu pada siswa? Ada. Nah ini harus jadi bahan renungan kita. Apakah kita itu ada di pilihan 1, apakah di pilihan 2, atau tidak ada sama sekali? Ya. Kalau tidak ada sama sekali berarti ini sangat bermasalah, ya. Dan ini harus kita evaluasi, harus kita tindak. Kedepannya harus bagaimana di sekolah kita supaya numerasinya berubah seperti itu. Kemudian juga bisa ini akar masalahnya adalah guru itu jarang merefleksi pembelajaran. Padahal merefleksi adalah hal yang sangat penting. Artinya begini, ya. Bisa ketika kita mengajarkan geometri bangun ruang tentang balok, diberikan anak soal misalnya 2 saja. 2 soal cara mencari volume balok. Setelah dievaluasi, dinilai hasil evaluasi terhadap siswa asesmennya itu, ya, ternyata yang mencapai KKM misalnya hanya 40%. Ya. Berarti yang belum mencapai KKM adalah 60%. Nah, selayaknya guru yang baik itu adalah melakukan refleksi. Ini kenapa? Kok cuma 40%? Ya. Ada apa ini? Apakah berarti saya mengajarnya kurang atau? Nah, itu merefleksi. Tindakan merefleksi di sekolah itu sangat penting untuk memajukan kompetensi siswa. Kita kan kebanyakan begini. Oh ya, cuma 40% udah aja. Besok ngajar dengan materi yang lain. Ya. Padahal materi itu baru 40% dikuasai. Nah, kemungkinan bisa juga akar permasalahannya dari situ. Ya. Seperti itu. Barangkali ada masukan coba tentang refleksi. Apakah memang pernah ada yang mengadakan refleksi tentang sebuah pembelajaran, ya, utamanya di numerasi? Iya, silakan Pak. Kita ini saja buka-bukaan, ya. Kita buka-bukaan. Demi apa? Demi kemajuan siswa kita ke depan. Oke, silakan. Menyambung tadi kata Bapak, mungkin saja rendahnya kemampuan numerasi siswa itu disebabkan karena faktor pendidik atau guru juga. Betul. Memang seperti itu yang saya rasakan. Jadi oke lah, misalkan kita paham tentang bagaimana penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, baik menggunakan metode misalkan metode bersusun dan lain sebagainya seperti itu Pak. Kadang kita melihatnya materi itu dari sisi kita Pak. Jadi kita yang menurut kita ini mudah gitu. Padahal kan anak belum tentu. Jadi kita dalam hal menyampaikan pembelajaran mungkin lebih abstrak gitu Pak. Iya, betul. Kurang nyata. Jadi memang diperlukan media alat peraga juga Pak. Yang kadang-kadang yang saya rasakan jadi kurang dalam hal penggunaan alat peraga. Mungkin itu yang menyebabkan siswa kesulitan dalam menangkap materi pembelajaran. Iya. Ya, Pak. Ada yang lain yang mau menambahkan? Kira-kira kita ini ya, kita sama-sama mencari akar permasalahan. Tadi kompetensi guru terhadap bilangan, ya, bilangan caca, bilangan genap, bilangan ganjil dan sebagainya. Kemudian kompetensi dari geometri. Tadi contohnya adalah tentang bangun ruang, ya, balok dan sebagainya. Itu kan lebih luasnya nanti ada kubus, kemudian ada kerucut dan sebagainya. Memang itu sangat kuat. Kemudian jarang guru mengadakan refleksi, ya, ini juga satu permasalahan, ya. Kemudian tadi disinggung juga adalah penggunaan alat peraga yang kurang. Betul ya? Ada ini dari yang lain, ada yang komplain tentang atau ada yang setuju apakah memang betul penggunaan alat peraga itu menjadi akar permasalahan? Memang betul ya, karena kurang maksimal. Padahal alat peraga ada. Nah, ini adalah kelemahan kita. Kita harus menyayangi, ya.
Nah, jadi gimana Pak Ita coba? Jadi penggunaan alat peraga sebetulnya kan sekarang walaupun secara konkretnya di sekolah kurang, tapi kan setiap guru bisa mengakses di internet seperti video-video pembelajaran dan lain sebagainya. Ya. Itu akan sangat membantu sekali untuk menumbuhkan minat siswa terhadap pelajaran-pelajaran yang kita berikan. Tapi mungkin kita kurang memaksimalkan sarana yang ada tersebut. Misalkan pembelajarannya selalu klasik atau sebagainya gitu. Iya, oke. Itu sudah banyak betul gitu yang bisa diakses, itu browsing dan sebagainya. Jadi metode pembelajaran itu juga sangat berpengaruh ya, betul. Nah, ini kan ini juga nih. Kebanyakan ya kita mengajar itu kalau dipersentasekan gitu ya. Kalau dipersentasekan ya mudah-mudahan ini tanggapan Bapak tidak benar gitu ya. Kebanyakan kita adalah lebih cenderung memaksimalkan adalah ceramah ya. Padahal banyak metode-metode pembelajaran lain yang lebih meningkatkan pemahaman siswa. Siswa enjoy, siswa nyaman, siswa senang ya dengan metode selain dari ceramah. Kan kita kebanyakan ngomong ya. Kenapa tidak? Misalnya metodenya empiri ya. Dibawa keluar, jadi anak itu terbuka. Nah, atau metode-metode yang lain, tanya jawab, metode diskusi, ya. Ini kan sekarang kita sudah mulai jarang nih. Padahal kalau diterapkan itu metode diskusi, ya, jadi anak dibuat kelompok, ya. Tapi mengelompokkannya itu harus heterogen. Artinya apa? Jangan yang pintar dengan yang pintar, ya. Tapi di dalam satu kelompok itu ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang. Supaya apa? Supaya nanti bisa membantu. Berarti model pembelajaran juga merupakan akar masalah. Kemudian model, tadi metode ya, model juga sama. Sekarang kan banyak alih-alih itu menciptakan model pembelajaran ya, supaya anak antusias belajar, tidak boring. Ya. Nah, ini, ayo kita ubah dari sekarang. Ya. Cara mengajar kita gunakan metode yang variatif. Gunakan model pembelajaran yang variatif, ya, supaya anak lebih bergairah. Kalau anak sudah bergairah dan belajar, itu akan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap materi yang direkam oleh anak itu, gitu ya, yang dicapai. Nah itu, oke. Tadi alat peraga sudah ya, alat peraga. Ini memang ini jadi penyakit kronis ya, hampir di setiap sekolah. Alat peraga itu bukannya tidak ada, ya. Ada, ya. Di perpustakaan kita ada, tetapi yang jadi permasalahan adalah malas, ya. Itu ya. Dari tenaga kependidikan ya, jadi kita jangan nyalahkan siswa. Ternyata setelah digali akan masalah itu terkadang banyakkan dari kita ya. Bahkan bukan hanya dari guru saja, dari siswa saja, dari pimpinan pun, dari kepala sekolah. Bagi Bapak sebagai kepala sekolah itu juga ikut bertanggung jawab. Seharusnya ya, Bapak juga memberikan kontribusi ya tentang lemahnya mengajar guru terhadap siswa dalam rangka numerasi tadi. Oke lah, kita tidak usah saling menyalahkan. Kita adalah ini salah kita semua, mari kita perbaiki semua. Kan seperti itu. Ya. Oke. Barangkali ada yang mengasih masukan lagi, kira-kira akan masalah apa lagi tentang turunnya numerasi atau
yang tadi gaya belajar, kemudian metode belajar, alat peraga, kemudian refleksi, guru tidak atau jarang melakukan refleksi, kemudian kompetensi guru terhadap numerasi, baik itu kan numerasi itu numerasi ruang lingkupnya apa? Aljabar, itu numerasi, ya. Geometri, ya. Kemudian pengolahan data, ya, pengolahan data, operasi hitungan itu masuk ke dalam numerasi. Ya. Ini satu tantangan bagi kita, ya. Oke. Kita nanti akan berakhir di pukul berapa tadi? 2.30. Jam 3 ya. Oke, jam 3 ini jam 2:20, berarti ada 40 menit lagi, ya. Barangkali silakan ada yang mau berikan masukan. Ini kita baru sampai ke cari akar masalah. Ya. Ternyata kan berderet nih, ya. Jadi semuanya kena, ya. Guru kena, siswa kena, ya. Kepala sekolah juga kena, ya. Betul nggak? Ya. Termasuk mungkin sarana prasarana dalam belajar, walaupun misalkan Ya. kita sudah digital, sudah istilahnya cukup lengkap lah dibandingkan dengan sekolah yang lain, Pak. Betul. Tapi pada mata pelajaran tertentu memang kita butuh nyata gitu, jadi objek nyata yang bisa siswa sentuh seperti itu, Pak. Seperti mungkin penggaris, kemudian penjangka, yang ya mungkin kayak busur seperti itu, Pak. Jadi anak tidak istilahnya tidak abstrak gitu. Kalau misalkan melihat slide atau mungkin video di pembelajaran, tapi tetap mungkin akan lebih istilahnya lebih bertambah lagi pemahamannya dengan cara langsung praktek langsung gitu, memegang penggaris gitu, Pak. Jadi dalam hal sarana prasarana yang perlu dicukupi, tapi sebagian besar kayaknya kita faktor guru juga yang tadi Bapak bilang malas, mungkin emang kenyataannya seperti itu. Jadi kita hanya textbook saja yang ada di buku disampaikan dengan Tanpa ada referensi yang lain. Referensi yang lain. Oke. Apa kita mau berusaha lebih, Ya. istilahnya lebih menyuguhkan pembelajaran yang lebih menarik pada siswa. Salah satunya mungkin dengan saya membuat alat yang saya rasakan ya kurangnya penggunaan alat peraga, dan memang dari faktor pendidik juga yang cukup bisa dibilang yang malas ya kasarnya. Oke. Oke, terima kasih atas keterus terangan. Memang harus terus terang ya. Oke. Sekarang ini Bapak mau tanya. Jadi dari pihak dari segi SDM ya, segi pengajar, ternyata kita berderet ya kelemahan dan kekurangan dari kita. Nah, sekarang dari segi peserta didik nih, tadi kan sudah dikatakan Bu Erni ya, ada faktor eksternal, ya, ada faktor internal. Nah, coba pertanyaan Bapak begini, bagaimana? Ya, ini nanti siapa saja yang mau ini kan dengan pengalaman sendiri saja, dengan pengalaman di kelas gitu ya, dengan pengalaman di kelas, dengan pengalaman di masyarakat. Bagaimana caranya ya membangkitkan minat siswa terhadap numerasi, ya. Bagaimana membangkitkan siswa terhadap membangkitkan minat siswa ya terhadap numerasi. Ya boleh, silakan Pak. Terkait tadi yang Bapak sampaikan pertanyaan bagaimana cara membuat siswa itu menarik, Iya. membuat
membuat menarik dalam Iya, betul. numerasi. Jadi mungkin gini Pak, ada sedikit masukan. Ketika kita itu memberikan pembelajaran kepada siswa, kita yang saya alami gitu, dan dijadikan perbandingan dengan mata pelajaran yang lain. Mata pelajaran yang lain mungkin kalau kita bandingkan jauh sekali perbedaannya dengan pelajaran matematika yang hubungannya dengan numerasi. Jadi mata pelajaran yang lain itu diperhatikan lebih aktif. Tetapi kenapa di mata pelajaran matematika itu rata-rata keaktifannya itu berkurang. Jadi kita juga tidak menyalahkan siswa, introspeksi diri. Mungkin dalam hal kita memotivasi anak terlebih dahulu. Ketika kita sudah memberikan motivasi ke anak dan anak tersebut itu terbangkitkan motivasinya dalam hal pembelajaran, dan ketika si anak sudah menyenangi pembelajaran, sesulit apapun itu materi, mungkin pasti ada yang terserah. Jadi senangin dulu pelajarannya ya. Terutama kita harus benar-benar bisa memotivasi anak. Jadi kan seperti yang kita ketahui, apalagi soal numerasi kelas 4-5, kalau kita lihat materinya itu kan wow sekali, bukan Pak? Kalau kita lihat di buku itu materinya sangat tinggi. Kalau bagi guru mungkin itu materinya itu kita paham, bukan Pak? Tapi bagi siswa mungkin itu sangat berat. Jadi kita juga harus bisa menyederhanakan dengan penyederhanaan yang bisa ditangkap oleh siswa. Tentunya yang berat kita bisa kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin salah satu faktor juga itu kan Pak. Jadi kita juga belum bisa menyederhanakan dalam mentransfer ilmu tersebut. Mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak, faktor malas mungkin ada ya Pak. Tapi hal yang paling utama menurut saya itu adalah motivasi belajar ke anak, supaya anak tersebut dalam pembelajaran harus punya niat dulu Pak. Jadi kalau si anak itu sudah menyenangi, pasti pembelajaran akan lebih efektif, akan aktif. Cuma dampaknya mungkin ke guru, mungkin guru juga pasti merasa wah iya, kalau anak terlalu aktif pasti perasaan ke guru juga ya macam-macam Pak. Dan mungkin ada yang senang, ada yang kurang senang juga, Pak, ini terlalu aktif nih. Jadi mungkin ke arah situ juga Pak. Jadi intinya motivasi ke anak itu yang lebih utama, supaya terbangkitkan dulu motivasinya. Oke, terima kasih Pak Odi, jelas ya. Sangat tepat. Jadi ketika kita berusaha untuk anak itu senang dengan matematika, itu tadi motivasi dulu supaya anak suka dengan pelajaran. Kalau suka, anak sudah termotivasi suka dengan pelajaran, otomatis mereka akan sungguh-sungguh. Tetapi kalau misalnya kita mengajar matematika, pas masuk ke kelas, anak-anak buka halaman sekian, kerjakan halaman 10 soal, anak kaget. Jadi anak harusnya bawa enjoy dulu, ya. Kita persepsi dulu, kita berikan ini dulu. Ketika anak sudah nyaman untuk belajar, udah motivasi udah kita berikan seperti itu. Insya Allah anak akan enjoy. Kemudian tadi Pak Odi katanya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini juga salah satu cara supaya anak menyenangi. Contoh begini. Tadi Bapak kembali ke pandang tentang cara menghitung balok. Anak sulit gitu ya. Jadi coba bawa ke dunia nyata. Anak-anak, besok kita akan mempelajari volume balok. Silakan kalian bawa barang-barang dari rumah yang berbentuk balok. Misalnya kemasan pasta gigi, kardus, apa saja,
balok atau kolom balok yang dibawa. Akan berbeda ketika anak itu diberikan pertanyaan begini, nulis di papan tulis, gambar balok panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian. Anak itu kurang menarik, bosan anak. Tapi kalau mau, atau misalnya anak-anak, ayo kita keliling sekolah atau di kelas saja, bangun mana yang berbentuk balok misalnya. Kan anak langsung, Pak lemari, ayo kita hitung rame-rame berapa volume lemari ini. Anak-anak menghitung dengan rumus yang telah diberikan tadi. Ternyata anak dari 30 orang misalnya hanya ada 10 orang yang betul. Nah, berarti kita cari lagi, mana di sini yang berbentuk ini. Kalau di kelas tidak ada, keluar sekolah, cari barang-barang atau benda-benda yang berbentuk balok tadi. Nah, sehingga dengan membentuk seperti itu, yang tadinya anak enggan untuk belajar matematika, karena dibawa ke dunia nyata, anak-anak bersemangat. Ya, nah itu. Bapak bisa seperti itu, memang Bapak pernah mengajari, Bapak ngajar itu mungkin sebelum ibu dan Bapak lahir. Bapak mulai ngajar tahun 1987. Pandang lahir tahun berapa? 86, berarti Pandang masih digendong dan bisa jalan, Bapak udah ngajar. Ya. Pengalaman mengajar Bapak alhamdulillah, jam terbang ngajar udah. Jadi terkadang tahu gimana cerita. Nah, makanya kita komunikasi, kita sharing, Pak bagaimana sih cara mengajarkan ini, ya, cara mengajarkan volume kerucut yang mudah, cara menghitung volume tabung, cara menghitung selimut tabung dan lain sebagainya, atau bilangan-bilangan rasional, irasional, bilang ganjil, bilang bulan, bilang prima, ya. Jadi jangan diam di tempat ketika kita menghadapi kesulitan, ya. Atau bawa ke komunitas belajar. Sekarang kan ada komunitas belajar, ya. Kemarin Bapak dengar di gugus akan dibentuk, ya. Nanti kan di komunitas belajar itu ada ahli matematika, ada ahli IPA, ada ahli kesenian dan sebagainya. Silakan kolaborasi dengan pihak luar, ya. Atau di sini misalnya ada di sekolah kita ada komunitas praktisi. Kalau kita maksimalkan komunitas praktisi, ini sangat membantu. Ketika memang anggota komunitas praktisi tidak bisa memecahkan masalah tentang hal yang ditanyakan oleh guru, kita kan bisa bertanya lagi ke yang lebih tinggi, ya. Kalau misalnya kita ke pengawas, ya, atau ke lebih tinggi dari pengawas. Nah, sehingga kalau hal tersebut dilakukan, insya Allah akan bisa meningkatkan semangat guru dalam mengajar, akan meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Kalau guru dan siswanya sudah semangat, sudah enjoy, insya Allah nilai matematika atau numerasi, ya, insya Allah akan berubah. Ya. Kapan dimulainya? Hari ini, ya. Kalau mau akan memulai sesuatu, jangan menunggu hari esok. Ini kunci, ya. Kalau ingin berhasil, kalau ingin merubah sesuatu dari yang tidak baik menjadi baik, jangan menunggu hari esok. Mulailah dari sekarang. Sebab kalau mau menunggu besok, pasti akan ada besok lagi. Pasti akan besok lagi. Tapi kalau sekarang, hanya sekarang, sekali. Mulailah dari sekarang, ya. Bapak sekarang kan sore. Nah, sekarang kan gampang, ya. Sekarang kan kita bisa, oke lah, nanti setelah acara ini, ya, nanti ibu dan bapak bisa komunikasi dengan siswa yang ada di rumah karena sekarang sudah zaman digital, ya. Silahkan kembangkan kreativitas rekan-rekan, ya, dalam matematika, ya. Ya, silakan. Boleh. Terkait tadi ya, bagaimana caranya membangkitkan minat siswa terhadap kemampuan numerasi, lebih kepada strategi juga mungkin ya. Ya. Strategi guru bagaimana menunjukkan pembelajaran. Ada satu pengalaman
beragam gitu Pak. Iya. Jadi ada selentingan dari salah seorang siswa, Pak, ayah cara mudah nanti, Nah, iya. ayah tuh gampang nanti Pak yang liur. Iya betul. Kita kan jadi berpikir ulang, ayahnya cara mudah, cara mudah. Itu tidak sempat terjawab, jadi kita menunggu selesai, kemudian 1-2 hari kita buka-buka di media sosial juga. Betul. Sekarang kan udah banyak ya di TikTok, kita ketika cara perkalian, ada cara Jepang, cara ya. Kira-kiranya kalau misalkan kita punya beragam cara, Metode, iya. punya istilahnya kita memiliki beragam metode penyelesaian seperti itu Pak. Kita mungkin akan bisa memilih yang mungkin mudah untuk dia. Jadi kuncinya mungkin kita harus banyak-banyak referensi membaca secara banyak TikTok seperti itu, walaupun jarang itu buka pas orang mesti buka yang aplikasi-aplikasi itu yang sudah banyak terkait mungkin referensi pembelajaran mungkin akan siswa bisa lebih bisa memilih mana yang mungkin menurut dia mudah seperti itu. Jadi termotivasi juga dalam belajar dibanding misalkan kita menyuguhkan hanya satu metode yang dari dulu kita belajar menggunakan cara bersusun atau korogatif ya. Korogatif kalau nggak salah cara bersusun panjang untuk pembagian kalian. Kalau misalkan ada cara atau metode lain kan mungkin ya mungkin kemampuan anak lebih selain harus lebih nyata bisa diterapkan. Ya, setuju apa yang dikatakan barusan Pak Endang ya. Jadi kita harus berusaha mencari metode atau cara yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang penting tidak keluar dari konteksnya. Tetap perkalian begini, dulu kan masih ada sekarang kelas 6 gitu ya, ketika misalnya 8 kali 9 itu masih menggunakan pagar ya, 8 kali 5 misalnya nyet pagar ya, 5 baris, ada seperti itu tidak kita pungkiri. Kenapa misalnya tidak kita menggunakan yang ada di tangan kita ya, ini kan satu contoh juga ya. Coba terapkan misalnya perkalian yang menggunakan tangan 9 kali 9 itu kan 9 begini ya, 7 6 7 8 9 6 7 8 9 ya. Yang dilipatnya itu ditambah, yang berdirinya dikali ya. Jadi yang dilipatnya itu adalah puluhan, yang ini adalah satuan. 4 tambah 4 8 berarti 80. 1 kali 1 sama 81. Nah ini anak mungkin ya, dengan diajarkan seperti itu dia mulai, oh ternyata gampang matematika, daripada kamar rumah saya bikin pagar ternyata cukup gitu. Ini satu trik boleh. Nah disinilah dituntutnya kreatif seorang guru ya, apalagi sekarang di mereka belajar itu apa sih yang tidak ada ya, di PMM ya, di Google, di TikTok dan sebagainya ya. Tinggal kita mengeksplor saja ya. Jadi jangan gunakan metode 20-30 tahun yang lalu seperti zaman Bapak ya. Sekarang sudah tidak ini ya. Sudah tidak relevan lagi dengan keadaan zaman yang sudah modern ya. Jadi cara mengajarkan matematika cari yang lebih simpel supaya anak itu cepat dimengerti. Kalau anak sudah cepat mengerti, itu satu indikasi bahwa anak itu suka ya. Kemudian jangan salah juga dari performan guru. Ini juga sangat penting. Ketika guru masuk di pelajaran matematika
muka yang asam, cemberut, pas Bapak kamari. Cemberut sehingga anak itu pertama anak udah nggak suka dengan pelajaran matematika, ternyata gurunya juga begitu. Udah habis riwayat. Tapi kalau misalnya gurunya pas datang, datang ramah ke anak, ya. Pakaiannya rapi, acak-acakan, amburadul, ya. Sehingga anak itu mulai terpesona dengan penampilan guru. Kalau penampilannya sudah maksimal, kesan pertama Pandan dengan mantan pacar adalah kesan pertama yang menggoda. Pak Udi, ya, atau Pak Adi belum ya, Pak Indra. Jadi tampilan dulu. Kalau dalamannya kan kita belum tahu. Itu adalah nanti ronde kedua. Nah di matematika juga sama. Kasih dulu penampilan yang bagus pada anak, baru masuk. Nah, sekarang kita belajar matematika nih, ya. Tentang apa nih? Tentang bangun datar. Pak, yang bagaimana sih bangun datar? Kalau bisa jangan ditulis, jangan digambar nih. Ini gambar bangun datar. Langsung saja. Nih anak-anak ininya namanya bangun datar. Yang hanya ada panjang kali lebar, tidak ada tinggi. Cara mencari luasnya adalah panjang kali lebar. Akan cepat. Daripada digambar, lelah menggambar, benar. Bikin persegi panjang apa segitiga, itu kan bingung udah. Konsepnya di mana itu? Ya. Nah itu. Apalagi kalau misalnya nggak gambar kerucut, kos asupan lah, kos asupan mah ya. Bikin prisma, bikin limas, ya. Tapi kalau misalnya nih, saya besok mau belajar kubus dan anak-anak. Minggu depan mau belajar kubus. Kalau misalnya guru yang kreatif, ya, anak-anak minggu depan kita akan belajar kubus. Nah sekarang Bapak tugaskan ke kalian untuk membuat kubus secara kelompok. Ya, kelompok 1 buatlah kubus dengan ukuran 10 cm. Kelompok 2 11 cm, kelompok 3 15 cm, kelompok 4 20 cm bisa. Anak kan 2. Ya, yang sebelumnya kita ajarkan dulu cara membuatnya. Nah, sesudah jadi anak-anak dibawa. Nah, anak-anak mana kubusnya? Lupa kelompok ini. Anak semangat tuh. Oh bagus. Nah, sekarang kelompok A, kemarin Bapak kasih tugas buat kubusnya berapa senti? 10 cm Pak. Sekarang kalian hitung volumenya berapa. Sesuai dengan rumus yang telah Bapak ajarkan. Anak di kelompok tersebut akan semangat. Begitu juga kelompok B, kelompok C, dan seterusnya. Jadi bawa anak itu ke dunia nyata. Ya. Jangan abstrak terus. Kalau digambar kan abstrak. Ya. Apakah tidak boleh digambar? Boleh. Ya. Tetapi kan kita sekarang mencari cara bagaimana meningkatkan mutu numerasi matematika itu, karena yang sudah kita ajarkan tahun kemarin ternyata belum berhasil. Kenapa dibilang belum berhasil? Numerasinya masih merah. Nah, coba kita sekarang belajar dengan nyata. Alat peraga ada. Ya, silakan di perpustakaan itu bangun ruang, bangun datar ada, ya. Coba anak-anak kalau di kelas tolong hitung nih berapa luasnya permukaan meja ini persegi panjang, atau hitung luas meja yang ada di depan, ya. Dengan rumus yang telah Bapak ajarkan. Nanti kalau sudah luasnya, kelilingnya dan sebagainya, ya. Itu, ya, insya Allah. Oke. Alhamdulillah ini di sisi siswa tadi Pak Udi kasih motivasi, kemudian dari guru juga perbanyak metode, ya, model pembelajaran tingkatkan. Kemudian kalau kebijakan dari sekolah juga ada nggak tuh ya kira-kira bagaimana sih
kebijakan sekolah ya, supaya meningkatkan mutu numerasi. Ada yang ingat ya? Ini Bapak sebagai kepala sekolah nih, bagaimana tindakan Bapak supaya mutu numerasi tadi adalah tercapai? Kira-kira apa yang harus Bapak lakukan kepada ibu dan bapak ya? Kalau ibu dan bapak kepada anak, ya kalau Bapak sebagai kepala sekolah adalah bagaimana caranya kepala sekolah itu berkontribusi untuk meningkatkan mutu numerasi terhadap siswa. Berarti Bapak harus terbukti. Kira-kira yang harus dilakukan Bapak? Kira-kira apa? Yang harus dilakukan Bapak? Silakan. Oh, semua malu. Pada jawabannya banyak. Menyiapkan ini, silakan. Ini yang harus Bapak lakukan nih terhadap guru, kepala sekolah terhadap guru untuk meningkatkan numerasi. Kira-kira memfasilitasi. Ya boleh, silakan. Kalau mungkin ditanya secara lebih luas ya Pak. Iya. Ini sekolah ya. Iya. Tentunya di sekolah itu ada pimpinan sebagai berwenang menentukan kebijakan seperti itu Pak. Iya betul. Mungkin diantaranya adalah menyediakan atau memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan dalam hal yang menunjukkan kemampuan numerasi siswa. Karena kan kalau dibilang numerasi bukan berarti kan tertuju pada pembelajaran di kelas, yaitu kita saja ya Pak. Karena numerasi juga kan akan menyentuh bagaimana siswa memiliki kemampuan berpikir juga kayak seperti itu. Jadi kadang kita berpikirnya numerasi mungkin lebih ke matematika, padahal dalam hal bagaimana sesuatu itu berhubungan dengan numerasi itu akan bersentuhan dengan kemampuan berpikir siswa dan juga mungkin ditunjang dengan kemampuan literasi juga. Nah, mungkin salah satu contohnya bisa dalam bentuk pengadaan semacam rambu-rambu atau tanda semacam di lapangan. Ketika lapangan voli atau lapangan sepak bola itu saat ini kan belum ada batas-batasnya sendiri Pak. Sedangkan di pembelajaran PJOK kan selalu dibahas lapangan voli ukurannya berapa, lapangan sepak bola berapa atau futsal berapa. Tapi kalau misalkan kita di sekolah itu difasilitasi, ada tandanya, ada chatnya seperti itu Pak. Nanti ketika anak belajar pengukuran mungkin bisa dibawa ke tempat di lingkungan sekolah juga. Kita mau penggaris barang-barang kita ukur Luas lapangan berapa. Kalau misalkan ada tandanya kan jelas seperti itu Pak, batas-batasnya. Mungkin fasilitasi seperti itu Pak. Terima kasih. Betul ya. Tadi nyambung juga dengan bawa anak ke dunia nyata. Ukur luas lapangan voli berapa, lapangan futsal berapa. Ya. Kemudian kan bisa kalau di lapangan udah gini aja, keramik saja ini kan bisa jadi bahan pembelajaran. Ya. Coba hitung keramik. Nah, ini lalu dilupakan sebetulnya. Nah, ini keramik dia berbentuk apa? Oh, persegi. Persegi. Nah, kalau persegi bagaimana cara menghitung luasnya? Rusuk kali rusuk. Nah, Anda bisa menghitung satu ubin. Nah, kalau 5 ubin berapa? 10 ubin berapa? Tinggal dikali. Seperti
Apalagi kalau keluar itu lebih banyak lagi materi-materi, bahan-bahan yang bisa dipakai oleh siswa untuk pembelajaran tentang misalnya bertinggi, ya, bertinggi pohon, menaksir, ada tuh ya, menaksir tinggi pohon, menaksir tinggi tiang bendera, ya. Kan ada. Anak gak bakalan bisa kalau misalnya, bukan gak bakalan bisa, akan lambat bisanya kalau hanya teori saja, hanya digambar saja. Tapi kalau misalnya anak-anak, ayo kita ukur tiang bendera, kan tidak usah mengukur langsung, tidak, kan ada cara di pramuka ada, ya. Bagaimana cara mengukur ketinggian sebuah benda dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Terus digali potensi anak itu, ya, supaya apa? Itu tadi. Bagaimana cari cara terbaik untuk anak lebih paham. Perkalian tadi dengan menggunakan tangan, ya, dan sebagainya itu kan trik, ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian ini tadi belum ada yang menjawab apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan numerasi. Ya. Tadi baru jawaban Pak Pandang. Apa Pandang tadi? Melengkapi fasilitas. Melengkapi fasilitas. Oke, ya. Melengkapi fasilitas. Betul, itu adalah tugas sekolah. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif itu tugas sekolah. Bayangkan saudara-saudara, kalau sekolah tidak kondusif, ya, saminggu tidak kondusif, budak malu benangan. Ayo, ya. Sekolah antara guru dengan kepala sekolah tidak kondusif, seakan-akan orangnya ucing-ucingan, sok sieun gok, akhirnya masuk ke kelas oke, anu di pikiran lain ngajar, kemudian ngajar matematika jauh. Iya kumaha alam keluar sieun ka panggih. Itu adalah tidak kondusif. Ciptakan kondusif. Kalau sudah kondusif, ya, betul kata Bu Kokom, baru nanti sekolah memfasilitasi siapa yang tidak punya penggaris kayu, penggaris segitiga dan sebagainya. Itu kan piranti. Itu artinya alat untuk memudahkan pemahaman anak terhadap matematika. Betul ya. Tugasnya adalah melengkapi fasilitas di bidang matematika, kemudian kondusif, Kesempatan mengembangkan. Nah, bagus. Memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi di bidang matematika. Contohnya apa? Ikut workshop, ikut penataran dengan biaya dari sekolah. Ya. Misalnya ada pelatihan matematika di kabupaten, ikut. Nah, itu adalah sekolah yang harus tanggung jawab dan hal ini adalah kepala sekolah. Ya. Ikut serta misalnya di nggak usah jauh-jauh di kegiatan gugus, ya itu juga sama, ya itu juga sama. Nah itu diantaranya adalah solusi, ya yang bisa dilakukan oleh sekolah. Apalagi kita diteruskan nih, kita kemarin sudah komitmen dengan Pak Nopi selaku fasilitator sekolah kita. Insya Allah Pak Nopi nanti bulan Oktober akan datang ke sini. Kita sesuaikan nanti pas PMO level sekolah kedua. Kita akan mendatangkan Pak Nopi. Kita akan meminta ilmu, akan menggali ilmu dari Pak Nopi bagaimana strategi meningkatkan numerasi di rapat pendidikan. Ya, tuh. Ada yang ini yang mau menambahkan lagi? Menciptakan budaya mutu di sekolah. Menciptakan Budaya mutu di sekolah. Sekolah perlu menciptakan budaya mutu di sekolah. Mendorong seluruh warga sekolah untuk berkomitmen pada peningkatan kualitas sekolah. Iya. Faktor utama sebetulnya ya
kepala sekolah juga sangat dominan, sangat dominan. Sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip yang elit, memang faktor kepala sekolah itu benar-benar sangat dominan terhadap terhadap kemajuan sekolah. Dia tuh mensupport gurunya itu. Yang belum, yang belum misalnya sarjana didorong, dibantu oleh sekolah, biaya itu disubsidi. Itu sekolah-sekolah elit seperti itu. Kenapa? Dia sekolah elit itu dia berani mensubsidi biaya guru untuk S1, S2, ya. Karena apa? Karena nanti ilmu yang didapat oleh guru tersebut tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Begini, sekolah A dia mensupport seorang guru sampai S1, S2 dalam hal keilmuan tertentu, ya. Menghabiskan uang misalnya sekolah 20 juta. Ketika guru tersebut lulus dengan nilai bagus, nanti kan dibawa ke sekolahnya, ya, diajarkan kepada murid sekolah tersebut, maka itu nilainya tidak sebanding dengan yang 20 juta. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita di sini, ya, kita tidak mungkin masuk itu. Minimal ya kepala sekolah itu ngasih spirit, ngasih dorongan, itu juga sudah bagus bagi seorang kepala sekolah, ya. Seperti di SD kita ini, ya. Kepala sekolah memberikan dorongan, memfasilitasi pembelajaran, kemudian memotivasi guru, kemudian memberikan peluang untuk peningkatan kompetensi guru. Tadi seperti apa Pak Ir? Seperti penataran, pelatihan, workshop, IHT dan sebagainya, ya. Makanya nanti ketika IHT itu semuanya kita harus hadir, ya. Maka dengan pengawas mudah-mudahan hadir. Oke, ada yang ya Dan suka lupa kalau misalkan kita sudah melaksanakan pelatihan juga, bagaimana tindak lanjutnya seperti apa. Mungkin perlu juga menjadi bahan ya semacam pengingat gitu, Pak, pada kami yang sudah melakukan pelatihan. Apa sih yang didapat, mungkin coretan-coretan, bahan laporan. Nantinya kan bisa juga hal itu dijadikan bukti atau eviden kita sudah melaksanakan pengembangan diri seperti melalui pelatihan-pelatihan. Tapi kan kadang ada yang kita perlu ditinjau dengan bukti di dunia, ya, Pak. Di realnya kita melaksanakan itu apakah ada yang bertulas seperti itu untuk nanti disampaikan kepada sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban itu, ya. mungkin salah satu tanggung jawab guru. Walaupun misalkan kadang kita suka ya secara pribadi pada Iya. jadi Ya, Bapak paham. Idealnya memang ketika guru itu ditugaskan untuk mengikuti kegiatan peningkatan mutu, ya, misalnya workshop dan sebagainya, ya, idealnya adalah ada notula, ada apa sih yang didapat dari sana. Ideal seperti itu. Tapi bagi Bapak begini, ketika Ibu dan Bapak nanti ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengikuti workshop dalam rangka meningkatkan numerasi atau matematika, minimal laksanakan RTL, rencana tindak lanjut, ya. Habis penataran laksanakan RTL ke siapa? Ke siswa, ya. Gitu. Nah, ini kan yang jarang, habis penataran udah aja beres, ya. Itu kalau tanya apa di sana dapat apa? Perbaikan gizi. Ya, karena di rumah suka makan daging ikan asin doang, kayak di sana mah tidurnya hanya sebatas itu, ya. Itu terlalu naif, ya. Jadi harusnya ketika kita mengikuti sebuah kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, ya, benar-benar di sana ikuti, hasilnya terapkan ke anak, ya. Jangan menunggu nanti minggu depan, nanti tahun depan, nanti bulan depan, itu akan lupa seperti itu. Oke. Rekan-rekan, alhamdulillah kita sudah
sudah di ujung pertemuan, tidak terasa 90 menit ya. Kurang 2 menit alhamdulillah kita dapat langsung dengan lancar ya. Adapun ada kekurangan sedikit demi sedikit, apalagi dari Bapak sebagai kepala sekolah, Bapak mohon maaf ya. Intinya mari mulai sekarang ya, kita refleksikan nilai rapot sekolah kita di yang lebih fokus lagi adalah numerasi. Tadi akar permasalahannya sudah ada dari siswa, ada dari guru. Dari siswa tadi sudah disebutkan oleh Bu Erli, ada faktor internal dan eksternal ya. Eksternal siswa ada dari orang tua, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga. Kalau dari internal siswa yaitu kemauan belajar siswa, minat bakat siswa dan sebagainya. Kemudian dari sisi guru juga ternyata tidak kalah pentingnya yang harus kita laksanakan, harus kita cermati bahwa mundurnya numerasi kita itu tidak terlepas dari peran guru, yaitu guru belum memahami kompetensi yang maksimal tentang bilangan, tentang geometri, tentang aljabar dan sebagainya. Kemudian guru juga jarang melaksanakan refleksi pelajaran, refleksi mengajar. Kemudian metode pembelajaran juga monoton ya. Itu kemudian model pembelajaran jarang digunakan ya, ceramah aja, dari ceramah lagi. Kemudian alat peraga juga masih diajukan, jarang digunakan ya. Oke, nah itu kemudian solusinya apa? Tadi kita memberi motivasi kepada siswa, kemudian guru juga lebih interaktif, lebih banyak mencari solusi atau referensi bagaimana cara membangkitkan minat belajar siswa pada matematika, bisa melalui PMM, bisa melalui pelatihan, workshop, IHT dan lain sebagainya ya. Kemudian dari pihak sekolah juga harus bisa memfasilitasi sarana prasarana yang ada kaitannya dengan numerasi atau matematika. Kemudian kepala sekolah juga berusaha untuk membuat lingkungan sekolah yang kondusif, memperbaiki sarana prasarana, kelengkapan mengajar dan sebagainya. Mungkin itu saja. Ada silakan. Sudah 90 menit lebih. Kalau tidak ada, Bapak Heri, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam PML level 1 ini. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memakluminya ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti. Kita akan bahas lagi apa yang sudah akan kita rencanakan di level 1 itu, apakah nanti tercapai, kapan kita akan mengeksekusinya ya. Kita insya Allah akan mengeksekusinya bulan September sampai bulan Oktober menjelang PMO level sekolah yang kedua. Oke, terima kasih. Marilah kita tutup kegiatan PMO level sekolah ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.